sulit, sempit, sedih, sengsara, menderita, cobaan hidup, kesulitannya dalam hidup, masalah yang terus datang silih berganti, ujian yang bertubi-tubi, itu semua penyebabnya adalah dosa. Ya, itu semua penyebabnya adalah dosa. Penyebab sakit dosa, sulit dalam hidup dosa, sengsara dalam hidup dosa, penyebab sempitnya hidup dosa, kesedihan juga dosa. Segala sesuatu hal-hal yang tidak baik terjadi pada diri kita, penyebabnya adalah dosa. Gerbang dosa itu banyak. Ada dosa maksiat, ada dosa kemusyrikan, ada dosa kezoliman, kesombongan, kemunafikan, ada dosa riba, dan lain sebagainya. Ketika kita menyadari penyakit kita, masalah dalam hidup kita, sulitnya hidup kita itu penyebabnya adalah dosa, kira-kira ketika Allah perintahkan, wajib hukumnya menggugurkan janji dan sumpah. Kira-kira ada nggak yang terbesit dalam hatinya? Oh, ini gara-gara dosa janji saya. Ini gara-gara dosa sumpah saya. Ini gara-gara dosa saya dari ucapan saya sendiri. Ada nggak yang menyadari itu? Ya. Karena gini teman-teman. Salah satu dosa yang efek dampak buruknya disebutkan di Al-Quran, salah satu dosanya adalah dosa lisan. Yaitu dosa janji dan sumpah. Bahkan dampak buruk yang akan didapatkan dari janji dan sumpah itu disebutkan dalam Al-Quran. Apa sih dampaknya? Yang pertama, Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Itu dampak yang paling buruk teman-teman. Dampak dari dosa janji dan sumpah itu yang pertama, Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Yang kedua, Allah tidak akan menyapa. Yang ketiga, Allah tidak akan memperhatikannya. Yang keempat, Allah tidak akan mensucikannya. Ini dampak dari satu dosa yang namanya dosa janji dan sumpah. Sedangkan manusia sebelum lahir saja sudah berjanji, sudah bersumpah. Kemudian dalam menjalani bahtera kehidupan, sudah banyak sekali janji dan sumpah yang kita ucap, yang kita lakukan. Banyak juga yang sudah kita langgar, banyak juga yang tidak kita tepati. Makanya wajar di alam dunia datang yang namanya penyakit yang gak sembuh-sembuh. Datang yang namanya penyakit terus turun-temurun. Adanya diabetes, adanya darah tinggi, adanya epilepsi. Kenapa sampai ada penyakit turun-temurun? Ini karena dampaknya di akhirat tidak akan disapa oleh Allah, tidak akan diberikan tempat, tidak akan disucikan, dan tidak akan diperhatikan. Makanya ditegurnya di alam dunia gak ada berakhirnya. Ditegur terus. Orang tuanya ditegur, anaknya juga ikut ditegur. Cucunya juga ikut ditegur. Dengan penyakit-penyakit yang namanya penyakit keturunan salah satunya. Dan ternyata bukan hanya hal itu. Terkadang sifat juga bisa menjadi penyebabnya. Contoh, orang yang sifatnya suka punya sifat perilaku perbuatan. Tabiatnya nih, adatnya itu suka gonta-ganti pasangan. Nanti punya anak juga gitu lagi. Punya cucu juga gitu lagi. Kenapa bisa ada sesuatu yang turun-temurun? Ya, itu ya teman-teman ya. Ya makanya, ayo saudaraku semua yang dirahmati Allah, para pecinta, para perindu Rasulullah, para pencari cintanya Allah, sadarilah saudaraku, kita adalah sang pendosa. Sang pendosa yang kadang lupa dosa apa yang pernah kita lakukan. Karena dalam hukum alam, sesuatu ucapan adalah sesuatu yang mudah dilupakan, sulit untuk diingat. Janji itu perkara yang paling mudah diucapkan dan paling sulit untuk diingat. Makanya itulah kenapa Allah sampai bersumpah kepada orang yang bersumpah. Karena banyak di antara kita tidak menyadari adanya sakit disebabkan karena sumpahnya sendiri. Tidak menyadari adanya sulitnya hidup dikarenakan karena ucapannya sendiri. Banyak. Padahal para ulama sudah menyampaikan hancurnya manusia itu karena nafsunya, hancurnya manusia itu karena lisannya. Ya, makanya hati-hati dengan lisan. Lisan ini bisa menghantarkan seseorang kepada puncak kejayaan dan lisan bisa menghantarkan seseorang kepada jurang kehancuran. Makanya hati-hati perkara lisan. Selama ini pernah nggak kita istighfari dosa-dosa lisan kita? Pernah nggak selama ini kita istighfari dosa-dosa mulut kita? Pernah nggak? Mungkin sebagian ada yang pernah, namun kebanyakan belum. Karena banyak di antara kita yang tidak sadar lisannya menghantarkan dirinya kepada jurang kehancuran.
Ya, lisan yang seperti apa yang bisa menghantarkan diri kita kepada jurang kehancuran? Lisan yang seperti apa? Yaitu perkara janji dan perkara sumpah. Saya tanya di sini, ada nggak di antara kita yang nggak pernah punya janji, nggak pernah punya sumpah, nggak pernah melanggar janji, nggak pernah melanggar sumpah? Ada nggak teman-teman? Iya, jangan kayak gitu. Kan udah disebutkan, orang yang jauh dari Allah, kenapa hidupnya bahagia? Itu namanya istidroj, azab yang dibalut dengan kebahagiaan. Ya, jadi jangan iri dengan orang-orang seperti itu. Jadi banyak orang yang jauh dari Allah hidupnya malah bahagia. Itu adalah istidroj teman-teman. Bahagia casingnya. Batinnya emang gak ada bahagia-bahagianya acan. Gak ada. Batinnya emang gak ada rasa bahagianya gak ada. Karena yang bisa membahagiakan batin kita aja satu jalan, yaitu ketaatan. Jadi jalan kebahagiaan bisa kita raih hanya dengan satu jalan, yaitu ketaatan. Ya, kebahagiaan hanya bisa diraih dengan jalan ketaatan. Kalau bahagia tanpa ketaatan itu bukan bahagia, itu adalah istidroj, azab yang dibalut dengan kebahagiaan. Bahagia kulitnya aja, batinnya mah kagak. Jangan atuh dah, masa iri sama orang istidroj. Iri itu sama orang udah ma'alim, soleh, kemudian semuanya diberikan kemudahan, kemudian apa ibadahnya rajin. Iri itu sama yang seperti itu. Ya, jangan iri sama orang nggak sholat tapi hidupnya berlimpah. Jangan iri dengan yang kayak gitu. Itu iri yang merugikan. Iri itu sama orang udah ma'alim, cantik, ganteng, rumah tangganya bahagia, usahanya lancar, rajin bersedekah, rajin berjamaah, sering ke Mekah, bahasanya gitu tuh. Nah, iri itu dengan yang kayak gitu. Jangan iri dengan orang yang jauh dari agama tapi hidupnya berlimpah. Jangan iri dengan orang-orang kayak gitu. Ya, jangan iri. Itulah kenapa di room ini doanya apa? Ya Allah, cukupilah hamba dari rizkimu yang halal. Tuh. Kita bukan minta yang berlimpah, apalagi sampai doa, ya Allah karuniakan rizki seluas langit dan bumi. Rizki sebanyak itu buat apa? Dititipi 20.000 aja kagak sedekah, dititipi 50.000 kagak sedekah, dititipi 100.000 kagak sedekah, gimana mau dititipi banyak? Rizki sudah ditentukan takarannya, tidak akan pernah tertukar. Namun titipan tidak ada takarannya. Rizki kita hari ini tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah tidak tersampaikan. Pasti akan kita dapatkan rizki kita hari ini. Rizki itu bukan dulu tentang perkara duit, adanya kita masih bisa makan, nafas masih gratis, masih ketemu keluarga, itu rizki. Masih diberikan kesempatan untuk sholat, badan kita masih nyaman untuk sholat, itu rizki namanya. Nah, yang bentuknya uang itu titipan. Titipan. Gimana mau dititipi banyak, setiap kali dititipi nggak pernah sedekah. Ya, misal ada orang dititipi sama Allah uang 10.000, habis untuk perut sendiri. Oh mungkin karena sedikit. Kalau titipi lagi nih, ditambahin lagi 2 kali lipat, dikasih 20.000. Ternyata habis juga untuk perut sendiri. Mungkin masih sedikit, Allah tambahin lagi rizkinya 100.000, habis juga untuk diri sendiri. Oh mungkin karena masih sedikit, Allah titipin lagi 10 juta, habis untuk perut sendiri. Oh orang seperti ini tidak layak dititipi banyak. Dititipi sedikit, mungkin karena sedikit. Ditambahin lagi titipannya tetap nggak sedekah. Dilimpahkan lagi titipannya tetap nggak sedekah. Berarti orang yang seperti ini tidak layak untuk dititipi banyak. Namun ada orang dititipi banyak, dia sedekah. Oh mungkin karena banyak. Sama Allah dikurangi. Dari 10 juta jadi 1 juta. Dititipi sama Allah 1 juta. Dari 1 juta dia juga bersedekah. Oh mungkin 1 juta itu masih banyak bagi orang ini. Allah titipi lagi 100.000. Dari 100.000 dia juga sedekah. Oh 100.000 bagi orang ini mungkin masih banyak. Allah titipi lagi 10.000. Cuma 10.000. Ternyata dari 10.000 dia masih tetap bisa bersedekah. Oh memang orang ini bukan melihat banyak atau sedikitnya. Berapapun yang aku titipkan akan disedekahkan oleh dia. Maka orang yang seperti ini layak untuk dititipi banyak. Itu ya teman-teman ya.
Makanya tipsnya seperti itu. Rizki tidak akan pernah tertukar. Karena sudah ada takarannya. Allah memberikan kepada kita sesuai dengan takaran kita. Tidak akan pernah tertukar. Namun titipan tidak ada takarannya. Ya, bagi teman-teman yang mengalami, saya pengen dong titipannya banyak. Misal, pantas belum dititipi banyak. Dititipi 10.000 habis perut sendiri. Dititipi gaji habis untuk perut sendiri. Gimana mau dititipi banyak? Setiap kali dititipi sama Allah tidak ada sedekahnya, tidak ada berbaginya. Maka kalau pengen dititipi banyak, perbanyaklah bersedekah. Ya, perbanyaklah bersedekah. Itu ya teman-teman ya. Maka ayo saudaraku semua yang dirahmati Allah, para pecinta, para perindu Rasulullah, para pencari cintanya Allah, semoga Allah senantiasa mengkaruniakan pada diri kita menjadi hamba-hambanya yang pandai dalam bersyukur. Syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan untuk kita, syukur atas setiap kebaikan yang telah Allah limpahkan untuk kita. Karena tugas kita itu mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan, yang sudah Allah berikan, bukan mengeluh dari apa yang belum kita miliki. Karena ayatnya jelas dalam Al-Quran. Surat Al-Anbiya 87-88. Semakin kita mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Maka kalau kita hidup semakin mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Mengeluh itu segala hal. Orang sakit ngeluh, ditambah kesulitannya untuk sembuh. Orang lagi kesusahan, ngeluh, ditambah kesusahan dalam hidupnya. Orang lagi ada masalah, ngeluh, ditambah kesulitan keluar dari masalahnya. Maka ngeluh itu sesuatu yang harus kita eliminasi dari dalam diri kita. Jangan sampai setiap apa yang Allah titipkan menjadikan tempat atau jalan untuk berkeluh kesah. Jangan ya teman-teman ya. Jangan. Karena mengeluh itu ya temannya setan. Ya. Saat orang lagi sakit ngeluh aja dengan penyakitnya. Bukannya sembuh, yang ada kan tambah parah penyakitnya. Karena semakin sering mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Itu firman Allah. Aduh, penyakit saya udah 6 tahun, kenapa nggak sembuh-sembuh? Jangan ngeluh. Ada di sini yang penyakitnya udah bertahun-tahun nggak sembuh? Jangan ngeluh. Kenapa? Semakin mengeluh, semakin ditambah kesulitan untuk sembuh. Kalau pengen sembuh, itu jangan ngeluh. Tapi ridho dulu menerimanya. Allah titipkan penyakit boleh jadi sebagai teguran pada diri kita. Karena adanya dosa yang terus kita lakukan, kesalahan yang terus kita perbuat. Istighfar nggak pernah, istighfar jarang, tobat nggak pernah. Itulah kenapa dititipi teguran dari Allah supaya kita sadar. Namun sudah dikasih teguran 1 hari nggak sadar, sebulan nggak sadar, setahun tetap belum sadar. Selagi kita belum sadar, maka penyakit itu tidak akan pernah sembuh. Ya, selagi kita belum sadar, maka penyakit itu sulit untuk sembuh. Karena jalan kesembuhan adalah kesadaran. Jalan kesembuhan adalah sadar. Sadar akan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu jalan kesembuhan. Orang kalau nggak menyadari sakitnya gara-gara dosanya, ya sulit sembuhnya. Nanti dapat sembuhnya sembuh istidraj, sembuh doang, nggak merubah apa-apa. Sembuh doang tidak merubah apa-apa. Ya, makanya ayo teman-teman, sadarilah apapun yang terjadi pada diri kita, sakit, sulit, sempit, sedih, sengsara, itu semua penyebabnya adalah dosa. Allah sudah menuliskan catatan takdir untuk kita, itu tugasnya bukan untuk dikeluh kesahkan, bukan untuk request lagi, namun tugas kita itu untuk menerimanya dengan ridho. Tuh, itu tugas kita, belajar menerima dengan ridho. Kalau suami selingkuh, istri harus bagaimana? Jadilah istri yang baik karena Allah dan untuk Allah. Ya, di room ini tuh selalu diajarkan jadilah orang yang baik karena Allah dan untuk Allah. Ketika suami selingkuh, jadilah istri yang baik karena Allah dan untuk Allah. Maksudnya gimana? Lakukan segala kebaikan, bukan melihat si manusianya. Kita melakukan kebaikan, menjalankan peran istri dengan baik, bukan karena si manusianya, tapi karena Allah. Ketika karena Allah, Allah tahu yang terbaik untuk kita. Pasti Allah akan hadirkan yang terbaik untuk kita. Kalaupun kita harus bertahan, Allah akan kuatkan kesabaran kita. Kalaupun ada jalan keluar terbaik, Allah akan menata semuanya. Maka apapun yang terjadi pada diri kita, jangan tempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Jangan tempatkan kebahagiaan pada sikap, perilaku, perbuatan orang lain.
Bahagia itu milik kita ketika kita bisa mendekat kepada Rob yang Maha Cinta. Ketika ternyata pasangan kita menjadikan sifat perilakunya seperti itu, yuk jangan sampai sikap perilaku perbuatannya menghalangi diri kita untuk bahagia. Maka jangan tempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain, pada sikap perilaku perbuatan orang lain. Jangan. Bahagia adalah milik para mereka yang senantiasa mendekat kepada Rob yang Maha Cinta, yang segala sesuatunya dipersembahkan karenanya. Karena Allah tidak akan pernah khianat dengan setiap hamba-hambanya yang mempersembahkan cinta kepadanya. Itu teman-teman. Maka ketika kita ingin melakukan kebaikan kepada pasangan kita, jangan melihat manusianya. Kalau yang kita niatkan untuk manusianya, siap-siaplah patah hati. Namun ketika kita melakukan kebaikan, karena Allah, pasti balasannya akan luar biasa pada diri kita. Allah tahu kok apa yang terbaik untuk diri kita. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita jalani. Allah tahu. Maka ayo, ada Allah yang sangat peduli dengan kita. Maka lakukan segala sesuatu karena Allah dan untuk Allah. Baktinya seorang istri ke suami bukan karena si manusianya, bukan karena jabatannya, bukan karena gelarnya, bukan karena statusnya. Baktinya seorang istri kepada suami karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah dan untuk Allah, Allah tahu kok apa yang terbaik untuk diri kita, dan Allah tahu kok cara untuk membahagiakan diri kita. Kan jelas janji Allah itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelas kan? Min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, innallaha balighul amri. Allah tahu. Tugas kita adalah bertawakal kepadanya. Allah akan berikan kepada kita jalan terbaik, pertolongan yang terbaik dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah. Maka lakukan segala sesuatu karena Allah dan untuk Allah. Baktinya kita, baiknya kita kepada anak karena Allah. Jangan melihat manusianya. Ya, jangan melihat manusianya. Allah, Allah, Allah terus. Allah tidak akan mengecewakan hamba-hambanya yang mencintainya. Allah tidak akan mengecewakan. Itu ya teman-teman ya. Jadi satu, jangan tempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Jangan tempatkan kebahagiaan pada sikap, perilaku, dan perbuatan orang lain. Bahagia itu adalah milik kita. Bahagia adalah kita sendiri yang menentukan. Dengan kita mendekat kepadanya, mempersembahkan cinta kepada Sang Maha Cinta, yakinlah tidak akan pernah menemukan kekecewaan. Yuk, jadikan tempat sandaran kita itu Allah. Allah yang kita tuju, Allah tempat kita bersandar. Sehingga tidak ada satupun selain daripada Allah yang menjadi tempat sandaran kita. Cukup Allah. Ya Allah, Engkaulah tujuanku, ridhomu adalah harapanku, cintamu adalah dambaanku. Engkau maha tahu ya Allah, apa yang terjadi pada diri hamba. Ini semua adalah catatan takdir darimu. Bimbing hamba agar hamba ridho menerima catatan ini. Kuatkan hamba, kuatkan kesabaran hamba dalam menjalaninya. Sehingga hamba tidak bergantung kepada siapapun, melainkan hanya kepadamu. Indah nanti kalau jalani hidup kayak gitu. Makanya apa? Hanya dengan kacamata tauhid, hanya dengan kacamata keimanan, kita mampu melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang Allah tuliskan. Tanpa kacamata tauhid, tanpa kacamata keimanan, mustahil kita bisa melihat catatan takdir yang Allah tuliskan. Ya. Makanya hayu segala sesuatu lihatlah dengan kacamata iman, lihatlah dengan kacamata tauhid. Dengan kacamata iman, dengan kacamata tauhid, pasti kita bisa melihat keindahan dari setiap catatan takdir yang Allah tuliskan. Apapun yang terjadi pada diri kita, kalau kita melihatnya dengan kacamata iman dan tauhid, pasti bahagia. Namun kalau kita melihatnya dengan kacamata nafsu duniawi, ya sedih, sengsara, menderita, itulah dunia. Makanya hayu teman-teman, kita sering mendengar, kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti. Jika mengejar dunia, akhirat tertinggal. Ayo, aplikasikan hidup kita untuk akhirat semuanya. Ya, aplikasikan hidup kita untuk akhirat semuanya. Gitu ya. Sama. Ya, termasuk orang-orang yang sakit juga sama. Orang-orang yang sakit itu jangan sampai sakit kita itu justru malah menjadikan diri kita semakin jauh dari Allah. Sakit itu jadikan pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Orang sakit perut, jangan ngeluh. Orang sakit perut, jangan banyak pikiran.
orang sakit perut banyakin rasa syukur. Kenapa rasa syukur? Alhamdulillah. Semoga dengan perantara sakit ini Allah gugurkan dosa-dosa saya. Tuh, kenapa? Penyakit adalah bentuk hadiah terindah dari Allah kepada hamba yang dicintanya. Karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, semua adalah campur tangan Sang Maha Cinta kepada kita. Bagaimana mungkin kita tidak menerima dengan bahagia pemberian dari Sang Cinta? Yuk. Saking cintanya Allah kepada kita, Allah hadiahkan yang namanya penyakit. Karena boleh jadi dosa yang terus kita lakukan, kesalahan yang kita perbuat, istighfar yang jarang, tobat yang gak pernah. Allah sayang sama kita, ditegurlah lewat perantara sakit. Bahkan barang siapa yang meridho menerima penyakitnya, sabar dalam menjalaninya, Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah ijabah setiap doanya. Tuh, ada gak hadiah yang lebih indah dari itu? Hadiahnya digugurkan dosa, diijabahnya doa. Kepada siapa hadiah itu diberikan? Kepada mereka yang ridho menerima penyakitnya, sabar dalam menjalani sakitnya. Itu teman-teman. Makanya dahsyat kemuliaan orang sakit jika kita melihatnya dengan kacamata tauhid. Namun kalau kita melihatnya kacamata dunia, coba kalau saya sehat, mungkin saya bisa jalan-jalan kemana-mana. Coba kalau perut saya aman, mungkin saya bisa makan seblak, makan mie ayam. Tuh. Itu kalau melihatnya dengan kacamata dunia kayak gitu. Enak ya jadi dia, hidupnya sehat, gak kayak aku. Hati-hati. Perkara seperti itu bisa membunuh jiwa kita. Semakin terpuruk dan terbunuh jiwa kita, maka akan semakin sengsara kehidupan kita. Ya, maka jangan seperti itu ya teman-teman ya. Ayo, sakit itu sebagai bentuk hadiah terindah dari Allah. Karena kita terus melakukan kesalahan, istighfarnya jarang, tobatnya gak pernah. Karena kita sering melakukan kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sering melakukan kesalahan, Allah tegur. Hei, hambaku, jangan kebablasan dosamu, jangan kebablasan kesalahanmu. Ingat, ini hanya tempat untuk kamu hidup. Ingat, ini adalah tempat untuk kamu mati, bukan untuk tempat kamu tinggal. Ayo, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Kamu akan hidup kekal abadi di akhirat. Menuju akhirat, segala kotoranmu, segala penyakitmu, segala dosa-dosamu, ayo bersihkan dulu. Ya teman-teman. Makanya ayo saudaraku semua yang dirahmati Allah, para pecinta, para perindu Rasulullah, yuk sakit jadikan pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Gitu ya. Jangan jadikan sakit sebagai bahan keluh kesah, apalagi bahan untuk melakukan dosa kemusyrikan. Karena banyak orang-orang yang sakit bukannya taubat malah musyrik. Itu banyak. Udah mah sakit berprasangka buruk kepada yang lain. Dianggap ada kiriman, dianggap dari makanan, macam-macam. Ya, macam-macam. Ya. Itu apa namanya, makanya hayu apapun yang kita rasakan, jadikan itu adalah kendaraan untuk kita lebih dekat kepada Allah. Jadikan sebagai pijakan untuk kita lebih dekat kepada Allah. Enak teman-teman, orang kalau lagi sakit yang diingat Allah itu enak. Belum enak bagi teman-teman yang belum merasakan. Akan terasa enak bagi teman-teman yang mau melakukan. Ingat, pengen menjalani penyakit dengan nikmat atau pengen menjalani penyakit dengan laknat. Kalau kita ingin menjalani penyakit dengan nikmat, latih diri kita. Jadikan sakit ini sebagai pijakan anak-anak tangga untuk lebih dekat kepada Allah. Kalau sakitnya dijadikan keluh kesah, ya gimana mau nikmat? Ya, gimana mau nikmat? Itu ya teman-teman ya. Dan satu, Allah titipkan penyakit kepada diri kita. Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah bukan sedang nyuruh kita ikhtiar ke sana kemari. Allah titipkan penyakit kepada diri kita. Allah berpesan kepada kita untuk kita taubat. Untuk kita taubat. Jadi adanya sakit suruh taubat, bukan nyari obat, bukan. Kalau kita sakit yang dicari obat, sedangkan nggak taubat, ya gimana mau sembuh? Maka yang dicari adalah taubat. Akui kesalahan kita. Bahkan Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Bahkan sakitnya tertusuk duri,
Rasa sakitnya tertusuk duri juga penyebabnya adalah dosa. Makanya hayu saudaraku semua yang dirahmati Allah, akui kesalahan kita, akui dosa-dosa kita bagi siapapun yang ingin mendapatkan sembuh yang berkah dari Allah. Ya.